Pernah nggak sih, di suatu momen Anda lagi ngomongin soal sepatu lari sama teman-teman. Tiba-tiba pas lagi scroll sosial media, buka Instagram, iklan sepatu lari muncul di paling atas. Atau Anda baru selesai nonton satu series di Netflix, dan tiba-tiba ada rekomendasi film yang rasanya, ini film aku banget nih. Nah, banyak orang bilang HP kita itu disadap. Tapi kenyataannya jauh lebih teknis dan jujur. Jauh lebih keren dari sekedar penyadapan. Itu adalah hasil kerja dari suatu sistem yang kita sebut sebagai Big Data. Hari ini kita akan bahas apa itu Big Data dan kita bakal bedah konsep 5V yang jadi jantungnya. Sampai bagaimana data-data ini sebenarnya mengatur kita di dunia sekarang. Secara sederhana, Big Data bukan cuma sekedar data yang banyak. Kalau datanya cuma bisa dibuka pakai Microsoft Excel di laptop Anda, itu belum Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang ukurannya sangat besar, sangat kompleks, dan bertambah dengan sangat cepat. Sampai-sampai aplikasi pengelola data tradisional sudah nggak sanggup lagi menanganinya. Bayangkan, seluruh jejak digital manusia di bumi, setiap langkah di GPS, setiap transaksi kartu kredit, sampai detak jantung yang dicatat smartwatch. Dan semua interaksi manusia dikumpulkan jadi satu. Dulu, data itu rapi, bentuknya tabel. Dan sekarang, data itu berantakan. Ada video, suara, teks, hingga sensor suhu. Nah, untuk memahami Big Data, kita harus kenal dengan 5 pilar utamanya yang disebut dengan konsep 5V. Kita akan bedah dulu, apa itu konsep 5V dalam Big Data. Yang pertama adalah volume. Sesuai namanya, ini soal jumlah. Kita nggak bicara lagi soal gigabyte atau terabyte. Kita bicara soal petabyte hingga zettabyte. Bayangkan, setiap hari ada data sekitar 500 terabyte. Itu baru satu platform. Volume inilah yang membuat data ini punya potensi besar untuk dianalisis. Kedua, velocity. Data itu nggak diem. Contoh paling gampang adalah deteksi penipuan kartu kredit. Bank harus bisa menganalisis transaksi Anda dalam hitungan milidetik untuk menentukan ini beneran yang belanja Anda atau bukan, atau kartu Anda lagi dibobol. Kecepatan adalah segalanya. Lalu ada variety. Dulu data itu cuma angka dan kata-kata atau teks. Sekarang 80% data itu unstructured atau tidak struktur, seperti foto selfie, voice note di WhatsApp, hingga rekaman CCTV. Dan semua itu adalah data yang harus diolah oleh sistem Big Data. Keempat, ini yang sering dilupakan, veracity. Di tengah lautan data banyak sampah atau data yang nggak akurat. Veracity adalah tentang seberapa bisa kita percaya pada data tersebut. Kalau datanya kotor atau salah, maka keputusan yang diambil perusahaan juga bakalan salah. Jika diistilahkan, ini adalah garbage in, garbage out. Terakhir, dan yang paling penting, value. Semua V sebelumnya nggak bakal berguna kalau nggak menghasilkan nilai. Apa gunanya punya data sebesar gunung kalau nggak bisa bikin bisnis lebih untung? Big Data baru jadi emas kalau kita tahu cara mengolahnya. Lalu apa dampaknya untuk teknologi saat ini? Oh, tentu banyak banget. Untuk sektor e-commerce, mereka tahu apa yang ingin Anda beli, bahkan sebelum Anda menyadarinya. Mereka menggunakan Big Data untuk mengatur stok barang. Lalu untuk sektor kesehatan, para peneliti menggunakan Big Data untuk memetakan penyebaran virus atau memprediksi penyakit genetik pasien berdasarkan miliaran data medis di seluruh dunia. Kemudian pada sektor transportasi, pernah menggunakan Google Maps? Itu adalah implementasi Big Data. Dengan kecepatan sistem, data dari ribuan handphone pengguna di lokasi digabung untuk memberitahu Anda tentang keterlambatan yang mungkin terjadi karena adanya kemacetan pada jalur tersebut. Jadi, Big Data itu bukan sekedar tren teknologi. Ini adalah bahan bakar baru di era digital. Memang ada sisi gelapnya, seperti isu privasi yang harus kita waspadai. Tapi secara manfaat, Big Data telah mempermudah hidup kita dalam berbagai hal, yang bahkan kita nggak sadari dari 10 tahun yang lalu. Menurut Anda, apakah Big Data ini membuat hidup kita lebih baik atau justru bikin kita merasa dimata-matai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan share jika Anda dapat insight baru hari ini. Dan sampai jumpa di pembahasan teknologi berikutnya. Inik Sindu Jogja.